Halo semuanya, nama saya Cindy Claudia Halim dan pada kesempatan kali ini saya dan kelompok akan menjelaskan proses kegiatan SLP kami dari awal hingga akhir dan juga kami akan memberikan refleksi diri selama melakukan kegiatan SLP ini. Selamat ya buat Alexander Timothy sebagai juara ketiga. Ini sertifikatnya kami serahkan ke kamu. Kira-kira gimana nih rasanya kamu dapat juara 3? Terus lombanya seru nggak? Seneng aja. Terus Seru. sertifikat kedua kita berikan kepada Siti Rahayu. Selamat ya buat Siti Rahayu. Boleh kasih tepuk tangannya? Boleh kamu kasih kesan dan pesan kritik buat kakak-kakak? Kalau kritik tidak ada, kesan dan pesannya lomba ini sangat seru dan kalau ada aktivitas lagi saya ingin join. Yeay, makasih ya Rumi. Juara pertama jatuh kepada Kak Joseph Christian. Selamat kepada Kak Joseph. Sertifikatnya saya serahkan kepada Kak Joseph. Ada sesuatu yang mau disampaikan nggak sebagai feedback buat kakak-kakaknya semua di sini? Terima kasih atas keseruannya dan mengingatkan supaya tetap di rumah. Untuk kegiatan SLP ini, saya berperan sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab selama kegiatan SLP berlangsung. Selain itu, saya juga bertugas untuk mengerjakan proposal dan juga laporannya. Dengan kegiatan SLP ini, saya belajar banyak hal mulai dari tanggung jawab saya sebagai ketua kelompok dan juga saya harus bisa mengajak anggota kelompok saya berpartisipasi secara aktif dari pertemuan pertama sampai acara selesai. Awalnya terlihat mudah, namun ternyata tidak semudah itu. Selain itu, dari kegiatan SLP ini, kesabaran juga sangat diperlukan karena kami juga sempat ada masalah dengan mitra kami, di mana mitra kami sudah libur kenaikan kelas, namun akhirnya kami tetap diberikan kesempatan untuk mengadakan perlombaan ini. Juga selama pencarian dana, ada beberapa anggota yang tidak berpartisipasi untuk berjualan, atau bahkan ada beberapa anggota yang tidak menunjukkan kontribusinya dalam kegiatan service learning ini. Dengan adanya service learning ini, saya merasa selama satu minggu itu kegiatan sehari-hari saya menjadi lebih produktif, dan juga saya sangat senang karena bisa mengadakan perlombaan yang dapat mengisi liburan adik-adik dari SMP Wijaya Kusuma Pratama Bintaro, sehingga liburan mereka menjadi lebih produktif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Veronica dan di video kali ini saya akan memberikan self-reflection dari kegiatan yang kami laksanakan, yaitu Service Learning Project. Di kegiatan ini tuh saya belajar banyak banget. Yang pertama, saya belajar bagaimana cara bersosialisasi dan berkomunikasi dengan adik-adiknya. Jadi dengan cara itu kita tuh bisa buat adik-adiknya tuh ngobrol sama kita lebih nyaman lagi. Dan juga di sini saya belajar lebih percaya diri karena dengan percaya diri kita kita tuh nggak menutup diri dan acara yang berlangsung juga berjalan dengan lancar. Nah yang terakhir di sini saya belajar bagaimana kita bekerja sama antar anggota tim dengan kompak. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alicia Jocelyn, saya sebagai editor video dan juga MC acara penyerahan e-sertifikat. Saya banyak belajar melalui kegiatan SLP yang kami selenggarakan. Yang pertama, kegiatan ini melatih kerjasama tim dan kekompakan anggota kelompok dalam mempersiapkan kegiatan SLP. Yang kedua, kegiatan ini membuat saya menyadari bahwa kemampuan berkomunikasi sangat penting, karena dengan adanya kemampuan berkomunikasi, maka interaksi dengan adik-adik dapat terjalin dengan baik. Dan yang ketiga, kegiatan ini juga menyadarkan saya bahwa walaupun kami sedang dilanda pandemi COVID-19, namun semangat adik-adik tidak pudar dan tetap sama. Hal ini memotivasi saya untuk ikut lebih bersemangat, juga lebih produktif dalam menjalani hari-hari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Daniel.
yang saya dapatkan dari kegiatan Service Learning Project itu banyak sekali. Seperti kita jadi tahu dan bisa belajar banyak hal tentang melayani orang di sekitar kita, memberikan perhatian kepada lingkungan, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di komunitas, mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan bekerja sama, melakukan negosiasi, serta mendapatkan banyak pembelajaran praktis lainnya yang akan mempertajam kemampuan interpersonal kita. Tidak hanya itu saja, melalui service learning kita dilatih kepekaannya terhadap lingkungan dan masyarakat, dituntut untuk memiliki kasih terhadap sesama, serta berpikir kritis demi menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada di masyarakat. Dalam kegiatan SLP ini, saya belajar banyak bagaimana cara berkoordinasi dalam kelompok dan membagi tugas dalam penulisan, serta belajar untuk menjual kartu dan sosial media. Kita tahu sekarang menjual kartu serba digital. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Di samping hal itu, dengan adanya kegiatan SLP ini, membuat anak-anak yang ikut tidak hanya diam di rumah karena sedang libur, tetapi juga bisa produktif mengikuti lomba-lomba gambar dengan baik. Halo, perkenalkan, nama saya Jeffrey Cananda. Jadi ada beberapa manfaat yang saya dapatkan dari mengikuti Service Learning Project ini. Yang pertama itu saya dapat mengetahui cara untuk membimbing dan cara untuk mempermudah dalam berinteraksi dengan adik-adik yang mengikuti lomba. Terus ada juga kedua, saya juga mendapat pengalaman baru seperti adanya pertemuan dengan mitra dalam rangka merencanakan untuk kegiatan SLP. Dan yang ketiga, saya mendapat pengalaman baru dalam mengumpulkan dana. Di sini saya menjual postcard di sosial media untuk mengumpulkan dana dari kegiatan SLP. Meskipun kegiatan ini dilaksanakan secara online, tapi kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Walaupun mungkin ada beberapa hambatan seperti kurang maksimalnya partisipasi anggota kelompok. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Karen Olin. Di sini saya akan sharing apa yang saya dapati dari program SLP. Sebenarnya ada banyak hal yang saya dapati, namun hanya 3 yang akan saya garis bawahi. Yang pertama yaitu kreativitas. Bagaimana kita membuat suatu acara dengan waktu yang cukup singkat, namun tetap realitas dan menarik. Lalu yang kedua yaitu bentuk kerjasama. Bagaimana kita bekerjasama dengan satu tim dan mitra itu harus berjalan dengan baik. Kalau tidak, acara SLP pun tidak akan berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu komunikasi, karena bentuk komunikasi sangat penting dalam berjalannya program SLP ini. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Maudi Sultan Cahyadi dan di sini saya akan memberikan self-reflection mengenai apa yang saya dapatkan dari program Service Learning Project yang telah kami laksanakan. Dari pelaksanaan program SLP ini, saya mempelajari sangat banyak hal. Yang pertama itu, saya menjadi lebih tahu bagaimana cara kita melakukan kerjasama yang baik antar tim. Kemudian saya juga tahu bagaimana cara kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam masyarakat, serta menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Kemudian ini juga meningkatkan kemampuan bernegosiasi saya, karena kemarin kita banyak melakukan negosiasi dengan para mitra. Kemudian, dari program SLP yang telah kami selenggarakan, saya menjadi lebih tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar, karena pada program SLP yang kami laksanakan kemarin, kami banyak melakukan komunikasi dengan adik-adik yang mengikuti lomba yang kami selenggarakan. Kemudian yang terakhir, saya menjadi lebih tahu bagaimana tahapan penyelenggaraan acara yang baik dan terorganisir. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rivino. Saya mendapatkan beberapa hal setelah saya menjalankan kegiatan Service Learning Project ini, yaitu kita diajarkan bagaimana kita harus melayani orang lain di sekitar kita dengan baik. Seperti yang kita lakukan kemarin ini, kelompok kita mengadakan lomba untuk siswa-siswi sekolah. Selain itu, saya juga belajar bahwa kita harus dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok, dan juga harus bertanggung jawab dengan apa yang harus kita kerjakan. Contohnya seperti kita dalam kelompok ini membagi tugas-tugas per tiap anggota.
saling menolong juga jika ada kesulitan, dan lain-lain. Selain itu, menurut saya SLP ini juga dapat mengembangkan cara berkomunikasi kita dengan orang sekitar. Sekian refleksi tentang SLP dari saya. Terima kasih. Refleksi yang saya dapatkan selama SLP ini adalah bagaimana cara kami berkelompok dengan baik dan benar, dan bagaimana kami dapat menghargai seseorang, menghargai hasil karya seseorang, dan dapat membuat mereka senang dan dapat menilai hasil karya seseorang itu dengan baik dan benar hingga menemukan seorang juara. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Alessandro. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan self-reflection tentang apa yang saya dapatkan dari kegiatan SLP ini. Banyak sekali pelajaran berharga yang biasa saya petik, contohnya adalah cara menghadapi dan menyelesaikan masalah, serta tantangan yang ada di lingkungan masyarakat. Cara bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik, dan juga meningkatkan kemampuan bernegosiasi saya. Hal ini dikarenakan saya banyak melakukan komunikasi dengan adik-adik peserta lomba, dan juga saya dapat mengetahui bagaimana tahapan penyelenggaraan acara yang baik dan terorganisir. Terima kasih.